Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 yang terdiri dari saya sendiri Muhammad Ridho Laksmana sebagai moderator. Saya Ivan Adiansyah. Saya Ahmad Aldo Maratua. Baiklah, sini kami ingin mempresentasikan proyek evaluasi akhir semester kami yang bernama Web 3 Beradik Store. Sini judulnya adalah platform atau game instan berbasis HTML, CSS, dan JavaScript Vanilla JS, disusun untuk tinjauan kode dan rekomendasi pengembangan, dibuat pada tanggal 6 Juli 2026. Baik, yang pertama itu ringkasan eksekutif. Ringkasan eksekutif dan statistik kode. Ringkasan eksekutif yang pertama, Single Page Application SPA. Aplikasi web bertipe SPA yang mensimulasikan layanan top-up virtual game secara instan. Yang kedua, Vanilla Stack dibangun murni menggunakan HTML5, CSS3, dan Vanilla JS tanpa framework front-end maupun back-end. Yang ketiga, fitur lengkapnya mencakup 6 halaman utama seperti home, checkout, lacak pesan, leaderboard, user dashboard, dan admin dashboard. Yang ketiga, tingkat kesiapan. Cocok diposisikan sebagai materi demo produk, mockup investor, dan bahan ajar, namun belum siap untuk diproduksi secara untuk menyeluruh. Lalu statistik file dan distribusi kode. Distribusi baris per berkas penyusunan perwarupa. Style CSS terdiri dari 2402 baris atau 55%-nya setengah dari kode kami. Lalu script JS terdiri dari 1148, 27%. Lalu indeks HTML-nya hanya terdiri dari 779 baris. Jadi totalnya ada 4329 line. Lalu yang kedua, arsitektur dan manajemen state. Manajemen state dan routing SPA. Yang pertama, routing tanpa reload. Navigasi antar halaman dikenakan fungsi set page menggunakan manipulasi kelas CSS aktif pada container section class page. Lalu yang kedua, single source of truth. Objek global state menyimpan state terpusat game terpilih, nominal checkout, status voucher, reward order, dan point loyalty. Yang ketiga, manual rendering dan reaktif. Karena tanpa framework modern, aplikasi tidak memiliki data binding otomatis. Setiap modifikasi state wajib diikuti pemanggilan fungsi render terkait secara manual. Contohnya, render item setelah mengubah game. Lalu alur navigasi transaksi. Representasi visual perjalanan user saat berinteraksi di aplikasi. Yang pertama itu adalah halaman beranda atau home. Yang kedua, detail game dan checkout. Yang ketiga, model pembayaran QR. Yang keempat, lacak pesanan atau tracking. Lalu ada inventaris fitur, beranda, checkout, dan pembayaran. Yang pertama adalah halaman beranda. Hero section dan CTA, dua tombol utama mengarahkan user ke grid top, up, dan katalog promo. Lalu flash sale dan promo menyajikan 3 kode kupon diskon aktif yang dapat langsung diklik untuk disalin. Lalu ada grid game dan live search, menyaring game secara real time saat mengetik huruf, dilengkapi filter kategori. Lalu VAK accordion untuk tanya jawab menggunakan elemen native HTML, details, and summary tanpa JS tambahan. Lalu yang kedua, detail check dan checkout. From data akun, input user ID dan server zone ID muncul bersyarat sesuai tipe game, misalnya MLBB, Genshin, Free Fire, dan lain-lainnya. Lalu ada pilihan nominal item, grid, item top up dinamis berdasarkan game lengkap dengan badge hot, yaitu game yang paling banyak di top up. Lalu metode pembayaran menampilkan 8 opsi pembayaran dengan detail fee dan total biaya otomatis. Lalu summary real time, ringkasan pesanan diperbarui instan via update order summary pada setiap interaksi. Yang ketiga ada model simulasi bayar. Yang pertama itu ada tampilan QR statis menyajikan visual simulasi kode QR statis nama kotak hitam putih untuk pembayaran. Lalu ada proses assign simulasi, fungsi execute payment simulation mengoperasikan flow tertunda via set timeout. Yang ketiga, toast multi-tap. Tampilan notifikasi toast memproses di awal 0 second dan pembayaran diterima 2 second. Yang keempat ada auto redirect sukses pada detik kelima. 5 order berdaftarkan poin loyalty tambahan dan dialihkan ke halaman pelacakan. Baik, untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Evan Ardiansyah.
Baiklah, di sini saya akan menjelaskan inventaris fitur lanjutan atau dashboard dan widget global. Dashboard user dan admin. Dashboard user atau Spinwheel, game interaktif mengundi 6 hadiah menarik dengan biaya 50 poin loyalty per putaran. Lengkap dengan transisi animasi putar selama 3 detik. Dashboard user atau referral, sistem rujukan dengan kode unik yang dapat disalin ke papan klip secara langsung atau clipboard, API dan fallback. Dashboard admin atau live feed, menyajikan data feed pesanan masuk secara real time yang langsung membaca array state orders. Dashboard admin atau API status, panel pemantau gateway dan provider, API atau Duitku, DigiFlash, VIP reseller menggunakan indikator status oke, terhubung, low balance. Lanjut ke widget global dan fitur pembantu. Live chat, bot balasan otomatis. Widget chat interaktif dengan bot memanfaatkan pencocokan kata kunci sederhana, bayar, promo, MLBB untuk memicu respons instan otomatis. Tombol WhatsApp melayang. Tombol mengambang di pojok kanan bawah yang langsung mengarahkan pengguna ke tautan chat WA atau WA Mei. Sistem notifikasi TOS. Notifikasi melayang yang interaktif untuk memberikan respon sukses, info atau bahaya kepada pengguna. Yang terakhir, simulasi notifikasi keramaian. Mekanisme set interval 15 detik yang memunculkan TOS pesanan sukses secara acak guna mensimulasikan kesan ramainya transaksi pengguna lain. Lanjut ke katalog data, metode pembayaran dan voucher. Daftar 8 game utama. Ini terdapat total 40 varian item top up dari 8 judul game populer, yaitu terdapat Mobile Legends, PUBG Mobile, Roblox, Valorant, Genshin Impact, Free Fire, Honor of King, dan Steam Wallet IDR. Untuk metode pembayarannya, struktur biaya admin berjenjang berdasarkan 8 opsi pembayaran. Ada QR, GoPay atau Dana, ShopeePay, BCA, BRI Virtual Account, Mandiri, dan Alfamart Retail. Dan untuk voucher dan promosi, aturan validasi diskon dalam handle apply voucher, kode weekend seru, diskon 15% dari harga item, kode PayQuris, diskon 10% dari harga item, dan kode Genshin promo, potongan tetap Rp5.000. Untuk analisis kualitas kode atau kode quality, kekuatan implementasi sangat ringan, zero dependency, tanpa framework eksternal atau library bundle besar, cepat dimuat pada koneksi lambat sekalipun. Struktur CSS yang konsisten, menerapkan 20 media query, breakpoint 12 pada 640 px, 11 pada 768 px, dan 6 pada 1024 px. Pemisahan data dan logik, data statis, katalog, games, payments, forecast, dan lain-lain dipisahkan dari logika rendering, memudahkan penggantian konten. Dan terakhir, variabel CSS, custom properties, palet warna dan style terpusat menggunakan CSS variabel, memudahkan kustomisasi tema secara terpusat. Area yang perlu diperbaiki yaitu terdapat atribut online, minim validasi from input. Yang ketiga, tanpa error handling atau try catch. Yang keempat, string literal duplikat. Dan yang terakhir, tanpa persistensi data. Lanjut ke analisis keamanan atau security audit. Keterbatasan utama, seluruh proses berjalan di sisi klien atau client side only tanpa back-end pendukung. Yang pertama itu ada admin dashboard tanpa autentikasi, tingkat risikonya tinggi. Yang kedua, simulasi pembayaran di sisi klien, tingkat risikonya tinggi. Kemudian yang ketiga, kerentanan XSS atau scripting, tingkat risikonya sedang. Dan yang terakhir, hard
hard code sensitif data, tingkat risikonya rendah. Baiklah, untuk materi pembahasan selanjutnya akan dijelaskan oleh teman kita, itu Ahmad Aldo. Baik, saya akan menjelaskan materi selanjutnya tentang performa dan aksesibilitas web. Optimasi performa. Yang pertama, waktu muat sangat cepat, dan yang kedua, lazy loading gambar. Yang ketiga, rekomendasi baik visibility API. Yang evaluasi aksesibilitas. Yang pertama, atribut area dasar, dan yang kedua, navigasi keyboard, dan yang ketiga, saran yaitu kontras warna WCAG, dan yang keempat, saran juga fokus, trap, dan front label. Baik, selanjutnya rekomendasi pengembangan lanjutan. Yang pertama, prioritas tinggi, bangun backend nyata, dan yang kedua, payment gateway resmi, dan yang ketiga, autentikasi admin, dan yang keempat, koneksi API provider. Dan yang prioritas menengah terdiri dari satu, validasi from input, dan yang kedua, persistency test, dan yang ketiga, refactoring event handler. Prioritas rendah terdiri dari satu, audit aksesibilitas, dan yang kedua, patch visibility API, dan yang ketiga, unit testing logika. Baik, kesimpulan analisis teknik. Kesimpulan akhir. Yang pertama, prototip front end yang matang. 3 beradik store menunjukkan desain antarmuka UI atau UX yang sangat menarik, responsif, dan cakupan alur fitur yang komprehensif. Mulai dari landing page, detail game, checkout, spin wheel, hingga dashboard, admin simulatif. Dan yang kedua, tidak siap transaksi real. Artinya mengingat sistem berjalan murni di sisi browser tanpa database server set, dan sistem ini tidak dapat digunakan untuk transaksi uang nyata. Dan yang ketiga, saran pemanfaatan. Artinya sangat direkomendasikan sebagai prototipe demo bisnis untuk presentasi investor, materi pembelajaran pemrograman web atau basis visual untuk tahap pengembangan selanjutnya. Dan yang terakhir, langkah selanjutnya dengan meninjak lanjuti rekomendasi prioritas tinggi, pembangunan backend, database, payment, gateway, mid-range atau Duitku, dan API DigiFlash. Aplikasi 3 beradik store memiliki fondasi front end yang sangat siap bertransformasi menjadi platform komersial berskala produksi. Baik, mungkin sebelum mengakhiri di sini saya akan menampilkan bentuk dari website kami. Nah, mungkin ini tampilan sederhana dari website kami. Sini ada home atau layar utamanya. Sini ada leaderboard untuk para loyalty. Ini untuk melacak pesanan yang dari pesan yang kita inputkan tadi. Ini dashboard user. Lalu ini adalah dashboard admin. Untuk game-game yang tersedia seperti ini. Lalu untuk promo yang tersedia ini. Nah, mungkin cukup sekian dari presentasi dari kami. Kami dari kelompok 1, saya Muhammad Laksmana, dan rekan-rekan saya Eva Ardian Sedang Ma'alum Martua izin mengundurkan diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.